aku nih Ken, aku adalah fresh graduate dan aku diterima di program MBA ITB dan UGM sekaligus. Aku bakal share pengalaman aku waktu daftar dan keterima di MBA UGM. Tonton video ini sampai habis karena aku bakal kupas tuntas mulai dari dokumen, tes-tes yang harus diikutin, sampai tips biar kamu bisa makin siap dan percaya diri. Let's go! FYI, program MBA UGM punya banyak jalur, ada jalur reguler, internasional, program, ada juga kelas eksekutif. Nah, kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan background kamu. Kalau kamu fresh graduate kayak aku, kamu bisa banget daftar ke program reguler, asal kamu punya niat dan yang kuat dan juga kesiapan akademik. Durasi studinya itu sekitar 18-24 bulan, tergantung jalur dan kampus yang kamu pilih. Tapi kalau kamu jurusannya non-ekonomi, seperti aku, maka kamu akan masuk ke kelas matrikulasi dulu selama 1 semester. Kalau kamu dari jurusan ekonomi, maka kamu akan dites dulu. Kalau misalkan kamu lolos, kamu akan langsung bisa masuk ke kelas regulernya selama 1,5 tahun, kayak gitu. Aku pun jadinya nggak jadi ngambil UGM karena ada kelas matrikulasinya. Nah, yang pertama tentu aja kamu harus siapin dokumen-dokumen penting dulu nih. Kamu harus punya ijazah asli dari S1, pastiin dari prodi yang terakreditasi. Yang kedua, kamu harus pakai transkrip nilai asli yang barengan sama ijazah gitu loh. Terus yang ketiga, sertifikasi akreditasi prodi kamu. Nah, itu tuh bisa dalam bentuk scan atau screenshot dari laman BAN PT. Yang keempat, sertifikat TPA. Nah, bisa pilih ada PAPS UGM, TPDA PLTI, atau TPA Bapenas. Terus yang kelima, sertifikat bahasa Inggris. Bisa pilih juga antara ACEPT UGM, TOEP PLTI, IELTS, TOEFL IBT, atau TOEFL ITP. Keenam, 2 surat rekomendasi bersifat rahasia. Nanti linknya akan dikirimkan ke email pemberi rekomendasi. Yang ketujuh, proyeksi keinginan mengikuti program. Ini sebenarnya kayak proyeksi keinginan tuh kayak statement of purpose gitu. Terus yang ke-8, proposal tesis atau esai. Ini wajib kalau kamu daftarnya by research gitu. Terus yang ke-9, surat izin atau tugas belajar dari tempat kerja kalau kamu udah kerja. Yang ke-10, surat pernyataan keaslian dokumen. Nanti ini ditandatangani pakai materai gitu. Terus yang ke-11, dokumen MOU atau PKS atau beasiswa gitu. Ini MOU-nya kalau emang kamu daftar lewat jalur kerjasama beasiswa gitu. Banyak ya, lumayan sih, itu banyak banget. Tapi tenang aja, aku juga dulu pelan-pelan nyiapinnya dan bisa. Asal disiplin dan jangan mepet deadline. Nah, menurutku ada 2 hal yang penting banget yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, yaitu adalah TPA dan juga sertifikasi bahasa Inggris. TPA yang diterima sama UGM itu fleksibel banget, bisa pilih antara PAPS UGM, TPDA PLTI, TPA Bapenas. Nah, waktu itu aku ambil yang TPA Bapenas nih, karena bisa sekalian buat daftar ITB juga. Lebih mahal emang, sekitar kayak 600 sampai 699 ribuan. Tapi bisa dipakai universal kalau kamu emang niat daftar ke beberapa kampus. Ini opsi yang terbaik gitu, TPA Bapenas. Yang kedua kan sertifikasi bahasa Inggris nih. Nah, sertifikasi bahasa Inggris di UGM itu lebih fleksibel daripada di ITB. Kamu bisa pilih dari beberapa jenis. Ada ACEPT, itu punya UGM. Terus ada TOEP dari PLTI, IELTS, TOEFL ITP atau IBT. Udah sih, aku sendiri pakai TOEFL IBT. Untuk minimum skornya bisa dilihat langsung di website UGM. Selama sertifikatnya masih berlaku maksimal 2 tahun dan berasal dari lembaga resmi, itu udah jelas bisa dipakai. Kemudian, statement of purpose. Versi UGM disebutnya adalah proyeksi keinginan mahasiswa. Isinya kenapa kamu mau daftar program ini, rencana topik peminatan penelitian kamu, harapan dan tujuan kamu setelah lulus. Tulisnya itu dengan jujur dan dibuat semenarik mungkin, tunjukin kamu udah riset gitu tentang program ini dan punya passion di dalam MBA UGM. Kemudian surat rekomendasi itu sistemnya online, jadi kamu cukup masukin email pemberi rekomendasi dan sistem akan kirim tautan ke mereka. Aku waktu itu rekomendasinya dari dosen pembimbing lomba aku dan profesor yang pernah aku bantuin dalam proyek riset. Pilih yang kenal sama kamu secara akademik atau profesional.
Terus tes terakhir nih, yang paling akhir itu ada wawancara langsung one-on-one dari program studi MBA-nya. Biasanya ini bagian yang paling deg-degan. Aku juga deg-degan sih waktu itu. Tapi kamu tinggal jadi diri sendiri aja dan tunjukin motivasi terbesar kamu, motivasi kamu buat masuk MBA UGM. Mau ngapain sih gitu? Mau jadi apa sih gitu? Maunya minat kemana sih? Kan ada beberapa peminatannya tuh kayak human capital, terus supply chain, nggak tahu deh aku lupa apa aja. Tipsnya untuk daftar, cek jadwal intake dan deadline, biasanya buka 2 kali setahun. Siapin semua dokumen sebelum bikin akun. Ya boleh juga sih bikin akun dulu tuh siapin dokumennya. Pokoknya siapin dokumen. Yang penting itu TPA dan bahasa Inggrisnya. Scan semuanya dengan baik. Gunakan email aktif buat proses rekomendasi dan konfirmasi. Jangan tunggu mepet-mepet deadline karena uploadnya bisa lama, sistemnya kadang error kalau udah menjelang penutupan. Kalau kamu punya pertanyaan terkait proses lainnya di MBA UGM ini, tinggal tulis di komentar. Nanti aku bisa jawab. Atau kalau misalkan perlu ya aku bikin video lanjutannya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu yang butuh info ini. Thanks for watching. Bye!